Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, jamaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur ki marajal lori pang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini untuk padu pai tandra pampuji marajata lori ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid mega protes, bahkan angka makada perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Tapi sitonganna dena mega alasan wadingi sampaikan. Saya hanya ingin sampaikan satu hal. Maka dayero nareko angka tau jaji anakna pasti Mario. Ya nangka tau jaji yang ngana pasti Mario. Nasabak lahir anaknya. Padahal iero anakna balut tentu tau DC matu. Deto kanan cajian anak betami. Deto kana pan rasa-rasa mito motonna. Tapi ketika dia lahir, ayah, ibu, nenek semua pasti bergembira. Mario manang, apalagi Nabi tak, manusia yang paling mulia, manusia yang ditempati sininna malaikat masalawa, Nabi masalawa Allah alena, alena passalama umatna melalui syafaatnya. Maka sungguh sangat keterlaluan narekode na syukur tawe na sabaangkana nabita na pakangkapong Allah Ta'ala. Itulah hakikat kita bergembira saat datang bulan Maulid. Peko batewe Mario, salah satu cara yang kita lakukan mengadakan majelis ilmu atau yang dikenal dengan peringatan Maulid mangkalinga ki pacaramah. Alhamdulillah ia wenewe melo ka pangolongan ni nanigi tahu angkamo kecintaan ya rega angka kasih sayang rilalanna atinna lori nabita napura na singkeru alena rilalanna agama salange masyahada na yakini sahadana, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah. Maka dia nabita yang penting masahada umatku na yakini sahadana pasti tam surga. Maka dari sahabat namode na sempajang, maka nabita namode. Jadi yang katu tahu dia na sempajat tapi masahada, maka ia tu tahu ijami tam surga. Demi nak kada nabita langsung tamah imon ripi matu belakangan.
Akan tetapi dalam ilmu tauhid duan rupa tau dena sempajang, angka tau dena sempajang nasabak nangga isampajangnya dena wajib, maka orang ini dihukumi kafir mutlak, tidak boleh disolati kalau dia meninggal. Tapi nareko iya ro tau dena sempajang nasabak makutumi yare ganalai repa, maka orang itu tetap dihukumi Islam, cuma dia orang fasik, tetap disolati kalau dia meninggal. Ia namatu wadilai bantu kunabita dengan mendapatkan syafaat. Dari situlah kalimat wassarafa wad-darajata aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi syukur kini tapi dewa kada aja tak sempajang, maka nama yang penting mas sahada itawe na yakini sahadana angka jamina pulukku nabita, dan itulah keistimewaan umatnya Rasulullah. Cuma ia komas sempajang itawe malomui ipatama suruga ia topa ropa mulangi paresah. Makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat, tapi serahkan sepenuhnya. Nasabak magai nabita akan memberi syafaat kepada umatnya. Ia ro magai kesalahan napigau. Bahkan 2 tau pandrita makada ia mitau lolonga syafaat polo ko nabita. Ia nari itu tau makai ega kesalahan. Termasuk orang yang berdosa besar. Tapi tetap dia adalah orang Islam. Makanya ia tu ampai to motot tariolo para ulama-ulama dulu denang kana peturan no narekoma pengaja iloko deceng tidak pernah mengatakan kafir denang kana kada bid'ah denang kana kada sesat magai nasaba sistem macalo na pake nanti Allah yang memberi hidayah. Dai pacaramai tugasnya hanya sebagai media untuk pelebangi si dia pahang yarega satu syariat dalam masalah-masalah agama, maka ia natu ampai ni gembalengi hidayah tahu na rekomareng kalinga carama itu tetap Allah. Jadi tugaga kelebihan nostase kecuali Allah yang menurunkan hidayah kepada orang yang mendengarkan dakwah. Jadi aja lalu nang kamakada ya nu mana macara mana mainga tidak. Cuma kami itu tahu si cocok do cilin nah angka tahu si salah. Itu kamakom itu. Ulu komedi. Tapi angka agak perlu sampaikan. Maka daya ro tau pandrita tak riolo. Ulama-ulama dulu tidak berani menyebutkan kalimat kafir, tidak berani menyebutkan kalimat bid'ah. Karena magai itu rentan. Mesa tersinggung tahu orang tua dulu pakai istilah pemali. Biasa ki mangkali ngadap pemali. Pemali itu bisa haram, wadi makruh, wadi mendatangkan mudarat. Jadi dia nak kada bid'ah, tapi maka dia pemali. Agak nasang, tomato tariolo, pemali, sanre, oko, daun pintu ndak boleh bersandar di daun pintu. Pemali. Hah? Ditoga ke sandre ke daun pintu Pemali ipak beni sesae isaliwa bola. Ia kupura ni mak beni aja ni pakai kecuali dicuci kembali. Pemali matokba tawe, matokba kanuku kecuali hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kamana istilah kalinga roto? Ia komelo ki mak guru itu ngangi ternyata istilah pemali ini ada di dalam kitabnya guru tak. Bahkan yang saya sebutkan tadi nasanya tomotota pemali itu adalah hadis. Hadisa buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin di bab terakhir 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Ya nang kata pigau ia ruae patapulos sona dale na tatolak. Itu hadis. Yang pertama sandar di daun pintu. Yang kedua membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga
Ini penting, tangkalinga, memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Yang lulukan iwajuji pakai itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis, Pak. Ini hadis dikutip oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mega ni makun rin akan na. Mega ni. Hati-hati. Saya tahu Sengkang ini banyak pencari rezeki di pasar. Aja tak dari ke kumakunri dalet tak. Maka namagi je pangalepuras yang kamangolo de sinalepang. Kemungkinan 8 hal ini kita lakukan. Salah satunya. Yana tu ampai bahkan dalam kitab ianya dijelaskan. Memotong kuku hari Selasa itu penyakit kulit. Hari Rabu itu nakik lasa silele, penyakit menular. Kemudian hari Sabtu itu menolak rezeki selama 40 hari. Hari Minggu itu adalah musibah, balak. Jadi makanya komeki selama Senin, Kamis dengan Jumat. Itu yang paling aman. Desa toki mangkalinga istilah capuraba. Desa to? Mega tahu pasali. Dega kedalelena. Kita bisa buka kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Dalam kitab Kansun Najah was Surur itu ada. Jadi mana sangka kita nak as-so'araba pacapurang rilalanna ulas safar teluratu 21 abalana paturu pong Allah Ta'ala pori langie kalau dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia, dan bala itu berjalan selama 1 tahun. Turunnya kapan? Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naruyasa capuaraba, tapi cik dimi ulang denanya manana. Ini penting ditahu. Ada kitabnya, itu kan Sunnah Jawa Surur. Ulama ini Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, saya lihat literaturnya ternyata luar biasa. 11 tahun di Mesir, 8 tahun di Syria, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Kudus, kemudian masuk ke Selatan 3 tahun 8 bulan. Dia menulis 1836 kitab dan diangkat menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Ini ulama hikmah. Jadi itu tomatot tariolo. Ternyata kemungkinan ulama kita dari Sengkang ini ada yang belajar sama beliau langsung. Sehingga ulama dulu itu pakai istilah pemali, sebenarnya itu dari ilmu hikmah. Nah, makanya situngan Pak Bu madarika tuh, saya akhir-akhir ini mulai madarika tak kejana matan repat disanganna tau matot tariolo yang banyak disalahkan. Magi pe nakada pe mali karena dia desain kada hara gajero, makruh gajero, atau membawa bahaya sehingga ya makada pe mali na wakili tiga-tiganya. Iyo po makokoy magampala dete makada hara, bid'ah, neraka, padahal masalah yang kita lakukan adalah masalah hukum fikih, bukan tauhid. Nah iya tuh kajian agama telu, kajian Islam itu yang dibahas masalah-masalah hukum, maka ulamanya dipanggil fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, dan beberapa mazhab fikih pasti berbeda pendapat tauhid. Dia mungkin sama. Ya ko angka manu na lapoto, na kedo-kedo na paigere, selama masih bergerak di sembeli, menurut Imam Malik halal untuk dimakan. Tapi iman tasapi sudah haram. Ya ko angka manu na lapoto na kedo-kedo na paigere, maka itu tetap haram. Prinsip iman tasapi namo de mugere imateto. Makalasi menumpai mugere. Kan begitu toh? Kecuali panina mi polo, aje na mi polo, dia naji masalah. Tapi ya kuya romanu erapa uluna, maka daya komuitai-tai bisi di mana tetap di mate. Jadi penyembelihan hanya mengakali, maka tetap bangkai hukumnya. Ya kau Imam Malik tidak.
selama dia bergerak, karena binatang sah disembeli dua. Yang pertama masih hidup, kemudian yang kedua ketika ada bekas disembelihan menetes darah. Ya kupura igere nang kamu darah mitiokoro, berarti itu tetap masih hidup dan sah untuk dimakan. Kegan meta pakai. Yang hati-hati pakai iman tasapi. Ia magala makanan na pakai mamali. Daripada mati bawang. Atau sebaliknya, ia ko manuk lopo pakai imam mali, ia ko nak manuk pakai mata sapi. Ini yang fatwa gado-gado. Ini, tapi ini bahaya Pak Bu. Ada ulama yang mengkaji dalam dunia kontemporer sekarang. Akan asam penyembeli ayam potong di pasar. Ia ko nagere imanue, napanapeta madaronge na si tandra na mate. Berarti dia bukan sembelihan menyebabkan dia mati, tapi nasabak si tandrai, maka Imam Malik bisa menghukumi mengatakan itu haram. Nasabak Imam Malik yang terakhir dihitung. Imam Tasyafi tadi yang awal, jadi masih dibolehkan. Itu coba. Ini fikih, ya kok fikih pasti berbeda pendapat, tahu banyak pendapat. Magai nasabab pong Allah Ta'ala makada walizalika halakahum mako mematokoro pancaji. Disinilah kita harus menerima perbedaan pendapat masalah hukum-hukum agama. Maka anak komeki makutana hukum lari loko ulama fikih, panggilannya namanya fuqaha. Hukumnya berbeda tahu mega. Pakai masker sholat, pakai songkok mas sempajang, pakai jarak sholat, hukuman itu monroh. Nah pangiwangi tahu. Angka makada harus rapat, angka makada boleh dengan jarak 4 hasta. Angka makada yang penting, angka makge salinroigi atau ingae, angka makada dua-duanya harus menyentuh. Itu adalah fikih. Ya kau berbeda ki aja tak pangewang. Magai pasti nariko angka ci dicocok, tata lolongan apalang. Ya kau saleh, tata ti lolongan. Al muhti au al jitihadu lahu ajarun. Ya kau saleh batena tau pandrite malah ketetapan hukum, na puramona kaji agama lolongan ici dia palang. Ya kau salah, ya kau 7 lolongannya 2. Jadi antara 1 atau 2 pahala didapat. Kalau masalah hukum fikih. Yang kedua, angka cedayase tingkatan. Tadi Islam, yang kedua iman. Iya nayasat teologi. Kajian ulamanya dipanggil dengan murabbi, bukan fuqaha. Ya kau ahli fikih maka dia fuqaha. Ya kau ahli tauhid maka dia murabbi. Mazhabnya juga ada. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah. Itu terbagi. Nah. Jadi si salah tuh dia nawat dimatu lete ya buah, dia nawat dilete. Kajian fikih ditarik ke tauhid. Iya mega makoko pacaramai. Dari salafi masalah hukum fikih dia tarik ke tauhid. Sehingga ia berbeda pendapat seakan-akan beda agama. Beda pilihan seakan-akan kafir. Itu kira waktu na Jokowi bersanding si bawa Prabowo, seakan-akan Jokowi itu adalah Cina, komunis, PKI. Si sana terpilih Jokowi, masuk Prabowo ke situ, mama komana patwa hilang. Magai karena ini tidak melihat kenri monro pikir, kenri monro tauhid. Iya mega masalah. Jadi aku mangkalian ki carama tidak boleh ditarik. Dan awat digetangnya hukumnya masuk ke tauhid. Nah, sebab mage rancu agama. Engkau payah sena cidi kan tadi kajian Islam, angka kajian iman. Engkau payah sena agak kajian ihsan. Di sini ulamanya dipanggil dengan mursyid dan dia terbagi mazhabnya agak angka kadiriyah, angka khalwatiyah. Itulah mazhabnya. Di sinilah dikenal dengan tarekat atau tasawuf. Bicara masalah agama, masalah adab. Dena wat dingada laigat tetamo ke hukum endak bisa. Hukum ditarik ke adab, tauhid ditarik ke adab, pasti keliru. Kekayasan, mapak botingi, napa mak jamak ya nak tak sungkeman bahasa Jawa. Kemudian kita sujud mencium tangan ibu dalam tauhid itu haram. Kalau ditarik dalam tauhid, sebab magai tidak boleh sujud selain kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik dalam adab, berarti sujud di situ adalah penghormatan kepada orang tua. Itu bukan penyembahan, maka itu boleh. Kita coba kira.
Cedek bawangi palese mancaji harangi nasabak kaliru menempatkan sesuatu. Makumanam itu bu, makumanam itu mak baca dongi angka gagai palenna. Iya kumakadai iya andrewe nasabari wadi nggak salama itu kaliru. Tapi kalau makanan itu untuk dipersiapkan kalau kotamue, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Itu adalah masalah doa, beda masalah makan. Tapi ya kuigatanya lo ko tauhid ya berarti makanan itu sebagai sesajen. Mancaji musyrik. Cede bawa lese. Ya na tu namanya mak baca doa haram. Betul. Mereka kata baca doa haram. Mereka mapaci kong kaboting haram. Padahal Imam Tasyafi mengatakan al-adatu muhakkamah. Yaitu ada narekode toga ke hukum agama larangi, maka dia bisa menjadi hukum. Narekona enggak baik masyarakat, maka itu baik menurut agama. Bayangkan ya Pak. Itu al-adatu muhakkamah. Jadi ya kongka budaya tak bu, tradisi tak termasuk tradisi maulid, nasabak baik, tidak ada larangan dalam agama, silahkan lakukan. Makon itu. Iya kota pahan nih dena nama gampang, itu kena salah, itu kena haram, itu kena dosa, ini jadi masalah. Ini penting. Makanya ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ibagi memang kedudukannya. Apa namoje tu ini tadi dalam kaitan hukum. Namo tu tak begitu? Watak kali, toh tubuh kasar, pelekendroy, polok ko tanah. Ini dari tanah. Unsur manusia, air, api, angin, tanah. Maka damapit na digaga tanana, makuye. Iya ko ang katalo, ipasibata rigu, napayalik ko lakasi. Naibalender, mancaji roti bi. Tak dengi ko lakasi tak detwita rigu Manusia ketika menyatu empat unsur, maka lahirlah di situ jasad. Jadi itu unsur tak angka manang. Makanya kayak terbatas. Yang terbatas adalah nafs. Makanya kullu nafsin saikatul maut. Setiap jiwa itu mati. Tapi angka dia nama itu kau tak kalewe, keka wa nafahtu fihi min ruh. Yang ditiupkan oleh Allah, bukan khalikun. Dena pancaji pengalataler. Jadi ada ulama sufi itu guru tamakada kalau dalam tasawuf ini, yang ditiupkan oleh Allah itu bukan makhluk. Contohnya begini, angka wae lai warung, ditiupkan, boleh kenri, boleh koyak, tapi ditiup masuk. Lete kagalokoro itu tidak. Tapi apa yang ada di dalam dari saya? Begitulah analogi ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia. Tapi ingat, ruh itu ditiup kenroy, itu ada pada rahasia. Agaknya serahasia, itulah nurun Muhammad. Kenri dan lelene nur Muhammad na yala yolo. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yolo yatu. Yolo nur napa kita Yana ayat na nur Muhammad. Kada ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, nur cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, kitab yang nyata. Jadi imondri itu kita Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Kayak yolo nur Muhammad. Dan ya sange nur Muhammad kau tak kalewe, itulah yang disebut manusia dengan rahasia. Yana tu nak kada ang kasih kiri na rahasia ang kasih kiri na ruwe, ang kasih kiri na watak kalewe, aga si kiri na watak kalewe. La ilaha illallah. Ini yang bersanad. Kita coba kira. Saya ambil langkah sedikit. Mohon maaf Bu, saya tidak lama ceramah. Itu istilahnya mana kenapa isi tangan apa? Oh, saya